I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, NIM 3122100052, kelas C pagi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Adisti Primiwulan, Magister Pendidikan selaku dosen praktikum mata kuliah fonologi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di dalam proses terjadinya bunyi, harus ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu sumber bunyi, media pengantar, dan pendengar bunyi juga merupakan gelombang longitudinal yang arah getarannya sama dengan arah lambat bunyi bisa merambat melalui beberapa media pengantar, zat cair udara, dan benda padat saat sebuah benda bergetar. Maka penyebab penggerakan molekul udara di sekitarnya, molekul-molekul tersebut kemudian menabrak molekul yang ada di sekitarnya, sehingga menyebabkan mereka bergetar juga. Kemudian akan terjadi lebih banyak tabrakan molekul udara di dekatnya. Gerakan reaksi berantai yang disebut dengan gelombang suara, dan ia harus terus berlangsung sehingga molekul kehabisan energi. Akibatnya akan serangkaian tumbukan molekul saat gelombang suara melewati udara. Tetap molekul udara itu tidak bergerak bersama gelombang karena terganggu. Setiap molekul hanya bergerak menjauh dari titik istirahat, tetapi akhirnya kembali ke titik itu. Di sisi lain, bunyi tidak akan bisa merambat pada ruang tanpa sebab di dalam ruang itu tidak memiliki medium untuk gelombang bunyi bisa merambat. Hal ini bisa kita lihat dari bel ruang hampa bahwa file tersebut dapat bergetar, akan tetapi mereka tidak bisa terdengar karena di sekitarnya tidak ada medium-medium untuk merambat getaran ke telinga manusia. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara, dan jika semakin kuat benda bergetar, maka akan semakin kuat pula bunyi yang dihasilkan. Saat di udara, bunyi yang ada di udara akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian bunyi tersebut masuk di telinga dan mengenai gendang telinga sehingga akhirnya bergetar, baik bunyi vokal yang dihasilkan alat ucap manusia. Proses pembentukan vokal, bunyi vokal terjadi apabila tidak ada hambatan pada alat bicara. Jadi tidak ada artikulasi hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja, karena vokal dihasilkan dengan hambatan pita suara. Maka pita suara bergetar gonitis dalam keadaan tertutup, tetapi tidak rapat sekali. Dengan demikian semua vokal adalah bunyi suara, termasuk di dalam bunyi vokal adalah A, E, I, O, dan U. Ketika pengucapan A, posisi bibir terbuka tipis, kurang lebih selebar 2 jari lidah ditarik ke dalam dan suara didukung dengan getaran. Rongga mulut ketika pengucapan, rongga mulut terbuka tipis, lebih tipis daripada huruf A, dilebarkan ke kiri dan kanan dengan bunyi bergema. Ketika pengucapan huruf I, posisi gigi dan gigi bawah saling bersentuhan. Ketika pengucapan huruf O, mulut dibuka agak lebar, bibir dibentuk bulat, dan rongga mulut dibuka, lengkungan lidah ditarik ke dalam ketika pengucapan huruf O. Selanjutnya, bunyi konsonan yang dihasilkan alat ucap manusia. Bunyi konsonan terjadi apabila ada hambatan arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi, artikulasi proses hambatan artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara atau tanpa disertai bergetarnya pita suara artikulasi. Yang pertama, membentuk bunyi konsonan bersuara. Yang kedua, membentuk konsonan tak bersuara. Bunyi konsonan secara praktis biasanya dibedakan menurut cara hambat atau cara artikulasi
artikulasi di tempat hambatan atau tempat artikulasi hubungan posisional antara penghambatnya, atau hubungan antara artikulator pasif dan aktif, dan bergetar tindaknya pita suara yang termasuk di dalam bunyi konsonan adalah B, C, D, G, dan H. Ketika pengucapan huruf B, posisi awal bibir merapat kemudian terbuka sedikit. Ketika pengucapan huruf C, depan lidah menyentuh langit-langit ke atas, keras. Ketika pengucapan huruf D, lidah menyentuh gusi atas. Ketika pengucapan huruf G, belakang lidah menempel pada langit-langit lunak. Ketika pengucapan huruf A, bibir atas dan bibir bawah terbuka lebar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.